Assalamualaikum semuanya, kembali bersama Lastri yang siap menghadirkan video-video seputar sejarah Ottoman dan Bizantium, terutama yang berada di Istanbul. Dan di awal tahun 2024 ini, saya kembali hadir untuk mengajak teman-teman mengunjungi tempat ini, yaitu sebuah waduk Bizantium yang berada di sekitar pemukiman padat Bakırköy. Kali ini kami mengajak teman-teman untuk mengunjungi bekas waduk Bizantium di Hebdomon atau Bakırköy yang berada di sekitar perumahan padat penduduk. Dan inilah bagian dalam dari bekas waduk Bizantium yang dulunya dipakai untuk mengairi dua istana Bizantium. Dan inilah bagian dinding dari waduk Bizantium yang dimana bagian depan ini menjadi pintu gerbang atau pintu masuk menuju bagian dalam, dan sisi luar adalah daerah pemukiman padat penduduk di Bakırköy. Dan jika teman-teman kesini dan tidak tahu sejarah tentang tempat ini, maka akan menganggap bahwa ini adalah tempat olahraga yang hanya dikelilingi oleh tembok tua. Dan dari Wikipedia mengatakan bahwa konsep dari waduk Bizantium ini memang merupakan waduk terbuka. Artinya teman-teman bahwa memang bagian atas dari waduk ini dibiarkan terbuka di bawah langit, sehingga kita bisa bayangkan ketika pada zaman Bizantium, di mana waduk ini masih berguna atau dimanfaatkan, maka kita akan melihat bahwa tempat ini adalah seperti sebuah kolam raksasa. Ya, teman-teman, saat ini saya berada di bagian dalam dari waduk Vildame di Bakırköy. Dan waduk ini dulunya adalah waduk Bizantium yang dibangun pada era Kaisar Justinian I sekitar abad ke-5 hingga abad ke-8. Inilah bagian dalamnya, dan kalau teman-teman perhatikan dengan jelas, ini bagian dindingnya memang berongga. Ya, ini bagian ini bisa terlihat dengan jelas ya, bagian-bagian yang bergelombang sehingga menimbulkan atau membuat dindingnya itu berongga. Ya, teman-teman, inilah peninggalan dari Bizantium atau Konstantin ya. Di mana ini adalah waduk dulunya untuk menampung air untuk kebutuhan dua istana Bizantium atau Konstantin, dan juga satu barak atau satu untuk kepentingan militer juga. Jadi ada camp tentara atau mungkin barak tentara di sekitar sini, dan kebutuhan airnya disuplai dari waduk ini juga. Ya, ini untuk lebih detailnya ini teman-teman, ini bagian ini adalah bagian yang cekung ya, jadi masuk ke dalam ini bagian tengahnya, terus bagian pinggirnya ini diapit oleh dua bagian, sebelah sini dan sebelah sini. Ini adalah menonjol keluar, jadi kalau yang jelas sekali terlihat dari luar itu adalah bagian dindingnya itu bergelombang, sehingga dulu ketika tempat ini dijadikan kebun buah sayur-sayuran, maka menjadi salah satu dari 4 taman bergelombang, disebutnya seperti itu. Dan sejak tahun 1996 ketika tempat ini diakuisisi pemerintah, maka dijadikanlah tempat ini sebagai tempat konser musik pop ya, yang katanya bisa menampung sekitar 12.000 penonton. Tapi pada akhir 2003 pemerintah menemukan bahwa
suara musik atau getaran dari musik yang ditimbulkan dari konser musik itu benar-benar merusak dari dinding ini dan juga merusak atau mengganggu kuda-kuda yang berada di tempat kuda yang berada di dekat sini. Karena di dekat sini teman-teman ada tempat untuk perlombaan kuda ya, sehingga otomatis di sekitar tempat perlombaan kuda tersebut juga banyak terdapat kandang kuda dan itu mengganggu suaranya hingga pada tahun 2013 dihentikan untuk arena konser. Dan saat ini seperti yang teman-teman lihat ya, ini anak-anak bisa bermain bola di dalamnya dan di sisi luarnya ini menjadi running track atau walking track. Ini dia. Luas sekali teman-teman dan tinggi banget ya. Kita bisa bayangkan berapa volume air yang bisa ditampung pada masa itu. Dan tempat ini saat ini dikelilingi oleh gedung-gedung apartemen ya, atau pemukiman otomatis. Nih di depan sana. Dan di bawah taman ini juga terdapat taman lagi atau taman hijau. Ini bagian atasnya. Jadi ini di bawah kedalaman atau di bawah permukaan tanah. Mengeruknya berapa lama ini dulu kan. Nah ini teman-teman, bagian depan ini adalah stage ya, atau panggung untuk konser. Karena memang sejak 1996 sejak diakuisisi pemerintah hingga 2003 memang tempat ini dijadikan konser atau tempat untuk konser musik pop yang bisa menampung 12.000 penonton. Ini dia sisa-sisa panggungnya. Tapi sejak 2003 memang dihentikan karena memang getaran dari musiknya mengganggu, merusak dinding ya. Nah, ini pemandangan dari pintu masuk Sarneja sebelah sana. Dan teman-teman, kalau untuk orang-orang yang atau masyarakat ya, atau turis yang tidak tahu tempat ini, maka mungkin akan bingung karena kok bisa sebuah arena tempat musik pop tapi dikelilingi oleh tembok tua. Dan tembok apakah itu ya, dan juga posisi dari lapangan ini sangat dalam atau di bawah permukaan tanah ya, kalau yang tidak tahu sejarah. Tapi ketika kita tahu sejarah, maka kita akan tercengang karena memang tempat ini dulunya adalah menjadi waduk penampungan air. Yang sesudah penaklukan Konstantin, teman-teman, tempat ini dijadikan kandang gajah sultan. Ya, dan kemudian dijadikan taman atau kebun sayuran. Dan inilah sisa kejayaan dari tempat ini yang dulunya menjadi tempat konser pop atau musik pop. Dan ini merupakan anak tangga yang menghubungkan bagian dalam dari tempat ini atau waduk Bakarkoy ya, waduk Bizantium Bakarkoy. Ini adalah anak tangga yang menghubungkan bagian bawah dan bagian tanah atas nih. Jadi bagian atas sana adalah bagian tanah yang sesungguhnya, dan kemudian turun ke bawah ini merupakan bagian dasar dari waduk Bizantium ini. Dan sebelah sana adalah bagian panggung. Kemudian ini di bagian depannya adalah bagian penonton yang bisa menampung sekitar 12.000 orang. Ya, saat ini saya berada di bagian panggung. Dan inilah pemandangan yang terhampar luas ke arah pintu sebelah sana. Nah, pintu atau akses untuk warga ya masuk ke sini. Dan teman-teman bisa lihat dengan jelas bahwa tempat ini di bawah tanah dan pemukiman tepat berada di bagian atas dari tempat ini.
Dan tempat ini benar-benar berada di tengah-tengah pemukiman yang padat. Dan waduk ini berada di wilayah Bakerkoi, teman-teman. Wilayah Bakerkoi, dan dulunya pada era Bizantium, Bakerkoi ini dinamakan Hebdomon. Kemudian berubah menjadi Bakerkoi pada saat Ottoman. Ya, dan ini residensis atau pemukiman yang berada di sekitar dari waduk Bizantium ini. Ini padat penduduk di sini. Ya, ini bagian samping teman-teman dari waduk Hebdomon. Nah, ini kalau dari luar sangat terlihat berongga-rongga. Jadi kenapa terkenal dengan salah satu dari 4 taman berongga pada saat atau pada masa Ottoman, karena memang bagian luar dari atau bagian tembok luar dari waduk ini berongga-rongga. Kalau bagian dalam tidak terlalu jelas ya, bagian luarnya sangat jelas. Dan di tengah-tengah dari pemukiman padat penduduk. Nah, ini seperti langsung di bagian sudut dari waduk ini langsung pintu masuk ke salah satu perumahan. Terus bagian sampingnya sebelah sana juga menjadi taman hijau yang berbukit-bukit, berundak-undak, dan juga tentu saja dilengkapi dengan arena olahraga seperti basket yang ada di bagian depan kita ini. Dan otomatis daerah sini dipadati atau di sekelilingnya dipadati dengan mobil yang terparkir karena memang area padat penduduk dan juga taman kota.